Hai Blessing People, pasti kalian sudah tahu kanopi kan? Kanopi berfungsi sebagai tempat teduh kendaraan kamu dan teras rumah dari terpapar sinar matahari langsung atau hujan. Selain itu, dengan kanopi rumah kamu jadi terlihat cantik dan menawan loh guys. Saat ini sesuai kemajuan zaman dan teknologi, kamu bisa memilih menggunakan kanopi bahan besi ataupun kanopi dari baja ringan. Dan tentunya kedua jenis kanopi tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di video kali ini aku akan merangkum apa saja kelebihan dan kekurangan kanopi besi dan kanopi baja ringan. Satu, kanopi besi. Kanopi jenis ini bisa kamu pilih untuk memberikan kesan mewah, minimalis, dan modern untuk rumah kamu loh. Kanopi besi umumnya menggunakan bahan besi hollow sebagai rangkanya dengan berbagai pilihan atap yang sedang tren saat ini. Secara kekuatan terhadap angin dan gempa, kanopi besi punya kekuatan yang sama dengan kanopi baja ringan. Dari segi penampilan, kanopi besi terlihat lebih menawan jika dibandingkan kanopi baja ringan. Karena ukuran bahan besinya yang lebih tebal, bervariasi, dan tidak kaku seperti halnya bahan kanopi baja ringan. Salah satu kekurangan kanopi besi yaitu bahannya yang mudah berkarat sehingga mesti dicat dan dilakukan maintenance secara berkala. Tapi tenang aja guys, sekarang ini sudah ada besi hollow galvanis yang anti karat dan berwarna putih dengan harganya sedikit lebih mahal dari besi hollow hitam biasa. Namun secara kualitas lebih tahan terhadap karat. Pembuatan kanopi besi juga perlu keahlian khusus dari para tukang las. Untuk beberapa waktu lamanya dilakukan fabrikasi atau pembuatan di bengkel las. Setelah hampir jadi baru kemudian dibawa ke lokasi untuk pemasangan kanopinya. Oke guys, sebelum lanjut aku ucapkan selamat datang di Seputar Properti, channel yang membahas dunia properti dan pekerja bangunan apa adanya. Pastikan kamu tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik dan terbaru lainnya. 2. Kelebihan kanopi besi. Dari segi konstruksi, kanopi besi mempunyai ukuran yang lebih tebal dan variatif. Hal ini membuat kanopi besi secara kekuatan lebih unggul dan terlihat lebih menawan dibandingkan kanopi baja ringan. Dengan berbagai variasi ukuran besi dan pengerjaannya yang dilas, membuat kanopi besi dapat dipasang untuk bidang ukuran kanopi kecil sampai bidang ukuran kanopi yang sangat luas seperti teras hotel atau perkantoran. 3. Kekurangan kanopi besi. Kamu pasti tahu kan kalau besi mudah berkarat? Nah, inilah yang menjadi kekurangan utama dari kanopi besi. Tapi kamu tidak perlu khawatir, jika kalau memilih kanopi besi, sekarang ini sudah banyak cat anti karat untuk melapisinya. Namun, seiring berjalannya waktu, cat dari kanopi besi terkadang ada juga yang mengelupas. Untuk itu, kamu perlu lakukan maintenance atau cat ulang jika ingin menggunakan kanopi dari besi. Kekurangan lainnya, pengerjaan kanopi besi juga lebih lama daripada kanopi dari baja ringan, bisa sekitar 7-10 hari, tergantung dari ukuran luas kanopi dan tingkat kerumitan pengerjaannya. Soal harga, pembuatan kanopi besi lebih mahal dari baja ringan. Namun hal ini sepadan buat kamu yang ingin mendapatkan kanopi dengan hasil maksimal dan kesan rumah yang menawan dan cantik. 4. Kanopi baja ringan. Tidak seperti bahan besi yang tebal, rangka kanopi baja ringan ini lebih tipis loh guys, sekitar 0,75 mm saja. Dengan bobot yang lebih ringan dan tampilan yang terkesan lebih minimalis ini, bukan berarti baja ringan tidak sekuat besi. Baja ringan mempunyai kekuatan high stainless G550 MPa lebih kuat ketimbang baja biasa. Kelebihan yang lainnya yaitu tahan karat, anti api, dan hampir tidak mengalami muai atau susut. Dengan demikian bisa dibilang kalau kanopi baja ringan bisa berumur sama dengan kanopi besi. Harga kanopi baja ringan lebih murah, lebih ekonomis dari harga kanopi besi. Selain itu, waktu pengerjaan pemasangan kanopi baja ringan bisa lebih cepat loh. Dengan ukuran kanopi yang besar pun bisa dikerjakan hanya sekitar 1-2 hari saja. Karena proses pembuatannya hanya di skrup pakai skrup khusus. Coba kamu bandingkan dengan kanopi besi yang bisa memakan waktu hingga 7-10 hari. Ditambah lagi, kanopi baja ringan tidak membutuhkan perawatan khusus seperti kanopi besi, sehingga kamu bisa menghemat pengeluaranmu untuk biaya perawatan.
Selain itu, buat kamu yang tinggal di daerah rawan gempa, kanopi minimalis baja ringan adalah opsi yang paling tepat. Karena kanopi ini lebih ringan dan juga kuat. 5. Kelebihan kanopi baja ringan. Kanopi baja ringan tahan terhadap karat. Ini berkat campuran dasar dari baja ringan yang terdiri dari silikon dan zinc aluminium, sehingga membuatnya anti karat. Karena itu pemakaian baja ringan lebih tahan lama dan bisa lebih menghemat biaya perawatan. Baja ringan bisa dibilang lebih ekonomis baik dari segi bahan bakunya yang relatif lebih murah dan waktu pemasangannya yang lebih cepat. Selain itu, kanopi dengan bahan baja ringan tidak akan berubah karena cuaca. Kanopi dengan bahan ini anti menyusut serta tidak mudah memuai sehingga senantiasa terlihat bagus sepanjang masa. Nah, buat kamu yang punya budget terbatas atau rumahmu ingin segera dipasang kanopi, maka kanopi baja ringan cocok loh untuk dijadikan pilihanmu. Dan buat kamu yang butuh info harga pasang kanopinya, bisa kamu cek pada kolom deskripsi di bawah ya. 6. Kekurangan kanopi baja ringan. Kamu tahu nggak kenapa kanopi bahan baja ringan kurang menawan? Itu karena struktur kanopi baja ringan perlu didesain dan disambungkan sedemikian rupa supaya sanggup menopang beban dan lebih kokoh. Pemilihan atap kanopinya pun disarankan jangan pakai atap kanopi yang terlalu berat. Selain itu, sambungan antara baja ringan terlihat kurang cantik karena disambung menggunakan skrup atau buat baja. Tidak seperti besi yang menyambungnya memakai las yang terlihat lebih halus dan rapi. Oke blessing people, itu tadi kelebihan dan kekurangan kanopi besi dan kanopi baja ringan. Gimana? Kamu mau pilih kanopi besi atau kanopi baja ringan? Kalau kamu masih ragu menentukan pilihanmu atau ingin berbagi pengalaman memiliki kanopi, jangan segan-segan kasih komentar di bawah ya. Sebelum aku pamit, pastikan kamu klik tombol subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa kasih jempol ya. See you in the next video. Bye!